الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah, saudara-saudara kaum muslimin, sidang salatul Jum'ah Masjid Nurul Falah. Fa insyaallah kita dirahmati, diberkahi, dilindungi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala min darid dunia ila daril akhirah. Hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir dan Jumat terakhir pula di bulan Desember, memasuki 2025. Tentu evaluasi diri penting, saudara-saudara. Orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang senantiasa mau mengoreksi segala kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan yang dia lakukan sebelumnya untuk diperbaiki di hari-hari berikutnya. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi juga janganlah menjadi orang yang lalai. Sebab kelalaian ataupun keteledoran itu bagian daripada salah satu hal yang dapat merusak daripada tatanan kehidupan kita di masa yang akan datang, baik dalam urusan keluarga, dalam urusan pekerjaan, urusan berumah tangga dan bermasyarakat. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Bertepatan pada tanggal 1 Januari 2025, itu bertepatan dengan tanggal 1 daripada bulan Rajab, bulan kita, bulannya orang Islam. Dan kita semua sama-sama tahu Rajab adalah merupakan gerbang awal memasuki bulan berikutnya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan pengampunan Allah atas dosa-dosa dari setiap hamba yang dia perbuat 11 bulan sebelumnya. Jadi maksud saya, saudara-saudara, dalam rangka memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan memohon perlindungan daripada segala musibah yang sudah menimpa bulan-bulan yang lalu di negeri ini, musibah banjir, musibah tanah bergerak, gunung meletus, kemudian musibah longsor, bahkan musibah-musibah yang menimpa perorangan. Seorang anak yang membunuh ayahnya, membunuh neneknya, membunuh ibunya, bahkan seorang istri yang membakar hidup-hidup suaminya lantaran terjebak judi online. Kemudian musibah secara pribadi, habisnya harta benda kita karena tertipu oleh judi online, yang hampir semua itu korbannya adalah umat Islam yang miskin, saudara-saudara. Itu juga musibah yang harus kita perbaiki, kesalahan-kesalahan di masa kemarin, supaya menapaki 2025 kita bukan lagi menjadi orang yang bangkrut, bukan menjadi orang yang tidak ada perubahan sama sekali. Ini penting, saudara-saudara. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum ataupun perorangan kecuali kaum itu ataupun seseorang itu mau merubah dengan segala upaya dan usahanya agar menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Ini modal utama saudara-saudara, tekad yang kuat, kemauan yang keras untuk meninggalkan hal-hal yang dapat merugikan diri kita pribadi, bahkan keluarga dan masyarakat. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alangkah lebih baiknya karena di tanggal 1 Januari 2025 bertepatan dengan 1 Rajab, kita berkumpul bersama keluarga di rumah kita sesudah sholat maghrib, berkumpul di musola-musola kita, masjid-masjid kita, kemudian kita sholat tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa, memohon perlindungan daripada segala musibah yang memang kita yang tinggal di wilayah dataran tinggi ini, yang jauh daripada gunung, jauh daripada laut, jauh daripada sungai-sungai besar. Allah kalau menimpakan musibah ataupun bencana kepada satu kaum, tidak harus dengan gunung yang meletus, tidak harus dengan musibah banjir. Bisa jadi orang yang tinggal di dataran tinggi terkena gempa bumi misalnya, ataupun angin puting beliung, ataupun angin tornado. Siapa yang bisa menolak daripada kemauan Allah, daripada murkanya yang itu dilakukan oleh daripada para hamba-hambanya yang ingkar akan segala nikmatnya, yang kupur akan segala ketentuan takdirnya. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan terkecoh dengan sebagian pendapat yang mengatakan orang yang berzikir di malam tahun baru itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan yang dilarang. Tidak, saudara-saudara. Man tasyabaha min qaumin fahuwa minhu. Bukan lempengan itu, saudara-saudara. Orang yang melakukan suatu hal yang dilakukan oleh sebuah kaum, dia sama dengan kaum itu. Tidak. Orang-orang yang merayakan tahun baru 2025 yang mereka mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan menghambur-hamburkan uang, yang semua itu dilarang oleh agama, kita tidak seperti itu. Di mana salahnya kalau di malam tahun baru sesudah maghrib kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Yasin, kemudian sesudah itu kita bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang ikut berzikir di malam itu, dan kita memohon perlindungan demi perlindungan atas segala murkanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tsunami yang terjadi di Aceh yang menelan korban sampai 10.000, bukankah itu terjadi sesudah tahun baru beberapa hari kemudian? Inilah saudara-saudara pentingnya doa dan istighosah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat azabnya, Allah mengangkat daripada kemurkannya kepada masyarakat, kepada orang-orang yang ingkar atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara, hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya, untuk memasuki era 2025, menyambut daripada datangnya bulan Rajab, saya mengajak melalui mimbar yang mulia ini kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Inilah jalanku ya Allah. Inilah jalan yang ditunjukkan Allah, adalah jalan yang lurus, jalan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala yang dilarang dan mengerjakan segala yang Allah perintah dengan segala bentuk ketaatan dan hal-hal yang dapat menjadikan kita semua berusaha untuk mendapatkan ketentuan daripada hidayah yang ditetapkan dalam masing-masing dada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, perbanyak membaca istighfar sebagai pertanda permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri segala nikmat yang ada, nanti Allah akan berikan nikmat yang banyak. Nikmat kesehatan begitu mahal. Sesudah kita merasakan sakit, berbaring di rumah sakit, walaupun itu ada kartu Indonesia Sehat, tetap saja saudara-saudara, yang namanya sakit tidak enak. Orang yang sakit makan apa saja tidak enak. Tapi kalau kita sehat, jangankan makanan yang lezat, makanan yang biasa-biasa saja, dengan badan yang sehat itu semua menjadi nikmat. Dan kesusahan itu baru terasa setelah uang kita habis. Kenikmatan itu baru terasa setelah kita mengalami banyak musibah, banyak kebingungan dalam kehidupan. Oleh karena itu, sebelum sakit datang, sebelum segala musibah menimpa kita,
sebelum segala bencana datang merusak rumah tangga kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Memasuki era 2025, menjadilah kita orang yang lebih baik, suami yang terbaik, pekerja-pekerja yang baik, para pimpinan-pimpinan yang baik, yang senantiasa membangun untuk kehidupan yang lebih baik, menghargai sisi kemanusiaan orang lain, dan menjunjung tinggi akhlak yang mulia, akhlak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, akhlakul karimah. Dengan demikian saudara-saudara, insyaallah taala Allah akan meredam murkanya. Musibah yang akan ditimpakan kepada kita, Allah akan tunda dan Allah akan angkat. Allah gantikan dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Jika seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk suatu kampung, komunitas sebuah pekerja, komunitas sebuah rumah tangga masyarakat, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, kata Allah, mereka mengkhianati atas segala karuniaku. Mereka semuanya tidak percaya akan tanda-tanda kekuasaanku, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami hinakan mereka dengan berbagai macam bentuk musibah lantaran mereka semuanya tidak mempercayai, tidak mengimani, tidak pernah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.